seterusnya. Ista'iddu hab irfa' yadana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah bil islami dinan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya arhamar rahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata tadi kayaknya ada yang agak delay ya. Suara Ustazah putus-putus nggak, Nak? Atau jelas? Jelas. Jelas, Ustazah. Oke, terima kasih. Ini jemaah putus-putus. Kenapa? Ini jemaahnya putus-putus. Jemaah putus-putus. Oke. Ustazah izin mute dulu ya, biar nggak delay yang jemaah. Karena suaranya masuk. Oke, teman-teman. Langsung aja ya. Karena ini sudah siang, jam 11 nih. Ustazah kebagiannya jam terakhir, jam 11. Silakan dibuka, Nak. Buku paketnya. Halaman 25. Oke, sambil Ustazah share screen deh ya. Ini yang tugas. Udah kelihatan di layar semuanya? Halaman 20. 25, Nak. 25. Nih, halaman 25. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan saja. Kelihatan ya. Nah, jadi insya Allah sekarang nih hari ini kita mau masuk ke bab baru pelajaran 3 yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Siapa yang tahu iman kepada Rasul-Rasul Allah ini merupakan rukun iman keberapa? Kita review sedikit ya. Rukun iman ke? Rukun iman ke berapa? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Rasul. Yang kedua iman kepada malaikat. Berarti yang ketiga saja. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kelima iman kepada apa, Nak? Kepada apa, ayo? Iman kepada hari Kode dan kodar. Hari akhir. Baru yang keenam iman kepada Kode dan kodar. Ya. Yang kode dan kodar itu yang terakhir, rukun iman keenam. Oke, jadi iman kepada Rasul Allah ini masuk ke dalam rukun iman yang keempat. Nah, ya, tujuan dari kita mempelajari bab ketiga ini, pelajaran 3 ini, yaitu agar kita mengetahui, memahami nama-nama Rasul yang sudah Allah utus dan Rasul Ulul Azmi. Wah, apa itu Rasul Ulul Azmi?
Nah, Rasul Ulul Azmi akan kita pelajari insya Allah di pekan berikutnya ya nak ya. Gitu. Jadi ini kita bagi jadi 2 part. Part yang pertama masih tentang Rasul secara umum. Nah, kemudian menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Jadi nanti dihafalkan nama Rasulnya ya. Oke. Ini kelihatan ya. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, teman-teman tahu ya, tujuan diciptakannya manusia di muka bumi itu adalah sebagai khalifah dan juga untuk beribadah kepada Allah. Ada di surat Ad-Dariyat ayat 56 dan yang menjadi khalifah itu surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, di antara manusia ini, kan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian di antara manusia ini, Allah mengangkat sebagian manusia yang telah Allah pilih untuk menjadi utusannya, untuk menjadi Rasul. Jadi, Rasul adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Gitu ya. Jadi, Rasul ini adalah sebagian manusia yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Kenapa harus menyampaikan wahyu? Ya, karena kan nggak langsung kan, apakah ajaran kayak ajaran Islam nih, apakah langsung dari Allah nyampe ke kita sebagai manusia? Kan enggak kan ya? Enggak, pasti ada perantaranya. Dan dia berangsur-angsur, nggak langsung boom jadi Al-Quran. Satu, satu paket Al-Quran, enggak. Tapi dia berangsur-angsur turunnya. Nah, turunnya itu lewat apa? Lewat wahyu ya, lewat wahyu. Nah, apakah Allah langsung menyampaikannya kepada Rasul? Enggak ya, lewat mana? Ada perantaranya. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril. Iya, betul, Malaikat Jibril. Jadi kalau Malaikat Jibril itu merupakan malaikat yang memperantarai, yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lanjut. Kebanyakan. Tugas-tugas Rasul Allah. Yang pertama adalah menyampaikan wahyu Allah dan mengajak kaumnya beriman kepada Allah. Gitu. Jadi setelah wahyunya itu disampaikan, ya Rasul juga mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, mempelajari tauhid, gitu ya, mengajarkan bahwa Allah itu cuma satu, bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah, kayak gitu. Kemudian tugas Rasul berikutnya adalah memberikan petunjuk kepada umatnya agar bisa meraih rahmat Allah untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, gitu teman-teman. Jadi umatnya ini juga dicerdaskan, dikasih petunjuk, diajarkan supaya apa bisa paham gitu ya, supaya mengerti, supaya mendapatkan rahmat dari Allah gitu, supaya bisa masuk surga bareng-bareng. Kemudian tugas Rasulullah berikutnya adalah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik bagi umatnya. Jadi sebagai contoh yang diikuti oleh umatnya gitu. Kita kalau mau cari apa ya, orang mencari inspirasi, mencari siapa sih yang harus kita ikutin. Nah, itu Rasul kita kayak gitu. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh Rasul kita. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah menyempurnakan akhlak kaumnya. Itu teman-teman ya. Ini bisa kamu lihat nanti di halaman 25-26 ya untuk dalil-dalilnya. Itu ada di Al-Qur'an tuh macam-macam ya. Oke, lanjut. Nah, iman kepada Rasulullah ini tadi ya. Kita wajib mengimani rukun iman keempat. Ini tadi rukun iman keempat. Karena para rasul adalah sebagai perantara antara Allah dan hambanya dalam menyampaikan risalah wahyu dan dalam rangka menegakkan hujah Allah bagi para hambanya. Gitu. Jadi dalam rangka menegakkan apa sih eksistensi Allah gitu. Kalau misalkan kita nggak diajarin, kita nggak ada yang ngasih tahu, kita nggak tahu gitu ya. Jadi makanya kenapa kita butuh Rasul Allah, butuh Rasul, butuh utusannya Allah, supaya kita tuh paham, kita bisa mengenal Allah seperti itu. Kemudian
Iman kepada para rasul adalah dengan membenarkan wahyunya. Jadi segala yang diajarkan oleh rasul, kita harus benarkan itu, gitu. Harus kita yakini dan menetapkan nubuahnya atau kenabiannya. Ya kita percaya bahwa mereka adalah rasul dan nabi yang sudah diutus oleh Allah. Dan para rasul ini adalah orang-orang yang jujur, yang sidik terhadap apa yang disampaikan dari Allah. Jadi bukannya mereka ngarang-ngarang sendiri ya. Kalau zaman sekarang itu kan sekarang nabi palsu gitu. Dia ngarang-ngarang sendiri. Nah, kalau Rasul Allah itu benar-benar orang yang jujur, yang sidik. Jadi kita jadi bisa dipercaya gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini dia cara-cara beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, menaati dan menjalankan segala ajaran yang sudah diajarkan. Kemudian meneladani apa-apa yang sudah Rasul-Rasul tunjukkan, Rasul contohkan, kayak gitu. Dan menjauhi segala larangannya. Gitu deh. Nah, ini nama-nama Rasulullah, siapa yang hafal? Ini yang wajib kita ketahui ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 25 nabi. Yuk silakan nyanyi. Dinyalakan dulu suaranya. Kalau kalian nyanyinya kayak gimana? Kalau zaman Ustazah dulu pakai lagunya Rai. Ibrahim, Daud, Sulaiman, Akhiru khotimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Oke, berarti sama lagunya ya. Ustazah juga kayak begitu dulu nadanya. Berarti zaman Ustazah SD sampai kalian zaman SD juga sama nadanya. Masih nyanyinya modelnya yang kayak gitu, pakai lagu Raihan. Oke, teman-teman, untuk materi hari ini sebenarnya segitu aja, masih sedikit ya. Insya Allah untuk Azmi kita lanjutkan di pekan ke depan. Nah, ini belum Ustazah bahas terkait perbedaan Nabi dan Rasul. Ada yang tahu nggak bedanya Nabi dan Rasul? bedanya itu Apa coba? Kalau Nabi itu jumlahnya ada lebih banyak lagi daripada Rasul. Kemudian Rasul itu juga sebenarnya lebih banyak dari yang 25 ini. bedanya itu apa ya? Aku lupa pernah tanya. Lupa Ustazah. Cuma yang wajib kita ketahui yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang 25 tadi yang kita sudah nyanyikan. Saya kasih tahu aja Ustazah. Nah, langsung aja ya. Jadi bedanya Nabi sama Rasul. Kalau Rasul itu dia Rasul itu kan bahasa Arabnya tuh utusan gitu. Jadi memang dia diutus untuk menyampaikan kembali kepada kaumnya gitu. Sedangkan kalau Nabi itu dia memang dapat ilham, dapat wahyu, tapi dia nggak diwajibkan untuk menyampaikan ke kaumnya gitu. Jadi kalau Rasul dia punya kaumnya, semua Rasul itu punya kaumnya. Nah sedangkan Nabi kita, Rasul terakhir nih Nabi Muhammad itu kaumnya adalah seluruh umat manusia gitu. Kalau kayak Nabi Musa, Nabi Isa itu kaumnya kan Bani Israel ya. Bani Israel. Nah, kalau Nabi Muhammad, Rasul Muhammad itu kaumnya itu ya seluruh umat manusia. Makanya beliau itu adalah nabi akhir zaman ya, Rasul akhir zaman, dan tidak ada nabi atau rasul lagi setelah itu. Gitu. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Kemudian semua rasul sudah pasti nabi. Nih ya. Dengerin, semua rasul sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Ya, gitu teman-teman ya, bisa dipahami? Bisa, insya Allah ya. Bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Enggak ada. Tidak, Ustazah. Iya, silakan tema. Kenapa, Nak? Apa arti Rasulullah? Rasulullah artinya utusan Allah, Nak. Utusan Allah. Kalau yang singkatnya utusan Allah, kalau yang panjangnya ya itu sebagian manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan
risalah atau menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Itu nak. Jadi Rasul itu adalah utusan Allah ya, yang menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Gitu. Sedangkan untuk Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi terakhir. Jadi kaumnya itu adalah seluruh umat manusia. Gitu. Penutup dari risalah nabi-nabi sebelumnya, risalah Rasulullah sebelumnya. Ditutup oleh Rasulullah SAW ya, Nabi Muhammad. Gitu tema. Baik, Ustaz. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan ke teman-teman? Tidak ada, Ustazah. Tidak ada. Oke, Ustazah coba tanya ya. Sebelum ditutup Zoom-nya dan kalian mengerjakan latihan, Ustazah yang nanya sekarang. Coba sebutin deh tugas-tugas Rasulullah. Tugas-tugas Rasulullah. Menasehatikan. Yang kamu tahu, yang tadi udah kita bahas. Menyampaikan ajaran Allah. Iya, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan wahyu Allah. Terus apalagi nak? Memberikan petunjuk kepada umatnya agar bisa memperoleh rahmat Allah sehingga hidupnya sejahtera di dunia dan akhirat. Iya. Memberikan petunjuk ya. Jadi menyampaikan wahyu Allah, kemudian diajarkan, diberi petunjuk gitu. Jadi nggak cuma prek udah ngasih aja, tapi dididik gitu. Jadi para sahabat tuh zaman dulu ya itu dididik sama Rasul supaya bisa mendapatkan rahmat Allah gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga sebagai teladan atau uswatun hasanah. Iya, sebagai teladan. Jadi sebagai contoh yang baik untuk kita dan memang harus kita ikutin ya. Dan yang terakhir adalah untuk menyempurnakan akhlak. Gitu. Oke deh, sekian aja ya untuk hari ini. Terakhir ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, setelah ini langsung tolong dicek Google Classroom-nya ya, iya di GCR Ustazah sudah posting untuk tugasnya. Ada di buku paket sih sebenarnya nak. Buku paket di halaman 28. Itu tugasnya, ada uji diri 1. Nah, itu kan ada 5 soal. Boleh dikerjakan. Buku paket atau di buku tulis? Boleh di buku paket, boleh di buku tulis. Ya nak, kalau misalkan di buku paket kayaknya nggak muat, ya udah di buku tulis aja. Gitu ya. Oke? Baik, Ustazah. Iya. Ya udah, mari kita cukupkan. Oh iya, jangan lupa mutabaah ya. Ustazah masih tunggu mutabaahnya. Silahkan dikirimkan ya. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanallah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Adila menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dadah, yang belum gabung grup assembly gabung ya nak ya. Aku udah Ustazah. Iya. Ustazah, dadah Ustazah. Iya, dadah. Assalamualaikum semuanya. Ustazah. Terima kasih ya sudah ikutan.